Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 2 Oktober 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 10. Permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR. Dan doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita memohon kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Bijaksana, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami satu-satunya penyelamat, yaitu Yesus Kristus penebus yang sejati. Cintanya kepada manusia tanpa sekat, tanpa syarat, dan bahwa melalui Dia keselamatan terlaksana untuk segala kaum dan bangsa. Baharuilah selalu iman kami, agar dalam namanya kami selalu berani bersaksi di tengah dunia ini melalui profesi dan pelayanan kami. Semoga Yesus yang kami wartakan dapat mencerminkan kesejatian hidup dan iman kami akan Dikau.
Kami sampaikan doa ini dengan berantakan Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 10. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengisahkan tentang para murid mempersoalkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Untuk menjawab pertanyaan dari para murid, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah para murid. Mengapa ketika memecahkan persoalan itu, Yesus malah memanggil seorang anak kecil? Ada apa? Apa yang mau Yesus inginkan dari kita? Yesus menghendaki agar kita belajar dari anak kecil. Di sini dalam Injil tadi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Dalam hidup harian kita, di lingkungan sekitar kita, dalam keluarga, masyarakat, maupun gereja, terkadang kita begitu merendahkan anak kecil. Kita meletakkan mereka di tempat yang paling terbelakang. Bahkan, terkadang orang sulit untuk memberikan tempat bagi anak kecil. Entah karena kenakalan mereka, entah karena mereka begitu ribut, membuat gaduh. Tetapi pada hari ini, Yesus mau agar kita belajar sesuatu dari anak kecil. Seperti yang kita tahu, bahwa anak kecil memiliki sikap, tindakan yang apa adanya, yang polos, yang jujur, dan tanpa ada kepalsuan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang akan mereka katakan. Mereka begitu jujur dan tidak pernah membohongi apa kata hati mereka. Itu yang Yesus mau agar kita belajar dari anak kecil. Yesus mau agar kita merendahkan diri seperti anak kecil. Menjadi kecil, menjadi sederhana, menjadi terkebelakang, bukan berarti kita akan dipandang sebelah mata. Tapi dengan merendahkan diri, dengan berlaku seperti anak kecil, jujur, polos, apa adanya, hidup tanpa ada kepalsuan, kebohongan, kita akan mengalami kebahagiaan dalam kerajaan surga. Sulit bagi kita, orang dewasa pada zaman ini, untuk mendapatkan posisi yang paling terendah. Sangat sulit, apalagi direndahkan. Jangan pernah merasa kecil jika kita direndahkan.
Jangan merasa kecil jika kita ditempatkan di tempat yang paling terbelakang. Karena Tuhan Yesus menjanjikan kebahagiaan surga bagi kita yang mau bertobat, yang mau berbalik untuk hidup seperti anak kecil. Dalam tanda kutip, bukan kekanak-kanakan, tetapi hidup polos apa adanya, hidup dalam kejujuran. Mari kita belajar dari sosok anak kecil untuk senantiasa rendah hati, untuk senantiasa hidup jujur, hidup polos, hidup tanpa ada kepalsuan dan kebohongan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi para misionaris. Ya Bapa, Engkau telah berkenan mengutus para misionaris di seluruh dunia untuk bersaksi tentang Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah mereka dalam pelayanan dan pengabdian mereka. Semoga segala tantangan yang mereka hadapi tidak membuat mereka putus asa, patah semangat, dan hilang pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat-Mu yang sedang berada di wilayah konflik. Ya Bapa, sertailah umat-Mu yang mengalami krisis iman karena intimidasi dari para pemenang kekuasaan dan otoritas. Jamalah mereka, semoga mereka cepat keluar dari persoalan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur dalam membantu karya sosial. Ya Bapa, berlatihlah semua umat-Mu yang berkehendak baik, yang selalu menaruh kemurahan untuk membantu sesama. Dan jadilah mereka dengan rahmat yang mereka perlukan untuk hidup mereka setiap hari. Berilah juga mereka kesehatan jiwa dan raga, agar dalam karya amal mereka semua umat-Mu yang mereka layani memperoleh penghiburan dan keluar dari masalah hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara. Ya Bapa, semoga Engkau selalu menaungi para pemimpin negara kami, sehingga mereka bijaksana dalam mengambil keputusan untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama sebagai warga masyarakat yang utuh tanpa mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Roh.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.